Selamat pagi, siang, ataupun malam Bu Kristi. Saya Vito Simanung Khalid dari kelas 12 IPS ingin memberikan tugas video yang Ibu berikan kepada teman-teman kelas 12 IPS termasuk saya mengenai virus corona. Apa sih itu virus corona? Apa sih dampaknya bagi sosial, ekonomi maupun bidang agama yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai seputar virus corona. Itu apa sih? Apa sih yang menyebabkan dia sangat ditakuti? Oke, langsung aja kita baca dari suatu artikel. Ini dia, karena ini menyangkut tentang virus, jadi saya tidak mau salah, saya membaca saja. Oke, mari kita baca dulu. Ini sumbernya dari infeksimerging.kemenkes. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Oke, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Oke, jadi virus corona itu dari mulut terus ke tenggorokan. Tenggorokan itu biasanya gatel-gatel dulu baru ke pernapasan yang menyebabkan dia sesak napas. Oke, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Tapi kalau nggak salah masuknya ke Indonesia itu sekitar awal tahun, sekitar bulan Maret itu udah mulai PSBB. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Apa saja sih gejala COVID-19 itu kalau kita kena gitu? Jangan, maksudnya apa sih gejala awalnya? Gejala umum berupa demam, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau ke suatu daerah terjangkit atau pernah dirawat, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan karantina selama 14 hari. Itu sebabnya kalian harus stay at home terus, nggak boleh kemana-mana ya guys. Sekarang kita mau bahas di dampaknya. Apa sih dampak yang disebabkan oleh coronavirus ini yang sangat menakuti dunia sepertinya? Kita juga disuruh untuk berjaga jarak untuk menghindari penyebaran virus itu, karena penyebaran virus itu hanya disebabkan oleh kayak air liur dan semacamnya. Jadi kita sangat-sangat diwajibkan untuk berjaga jarak selama virus corona ini masih ada dan belum ada obatnya. Kita harus berjaga jarak. Itu yang dampak sosial yang sangat dirasakan. Itulah yang sangat dirasakan. Dan juga kita dilarang untuk berkumpul-kumpul. Dan yang kedua, dampak ekonominya apa? Dampak ekonominya itu sangat berpengaruh bagi pedagang-pedagang di sekitar. Oke, kita contoh kecil saja, pedagang-pedagang kaki lima yang mungkin sebelumnya rame, ada Grab, Gojek yang nongkrong di sana. Tapi karena pandemi ini, Gojek, Grab pun jadi sepi dan pedagang-pedagang di sana pun jadi tidak ada atau berkurang pendapatannya. Dan di Jakarta sebelum PSBB transisi itu ada namanya PSBB full atau kayak PSBB total. Jadi itu benar-benar nggak boleh dagang segala macam. Nah, itu sangat merugikan para pedagang tersebut. Apalagi itu tidak hanya dirasakan oleh para pedagang kecil, tapi pemerintahan juga. Karena kita dilarang untuk berkeluaran rumah, otomatis pemerintah tidak mendapat pundi-pundi uang dari, misalnya kita pergi keluar menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan bermobil. Itu membutuhkan bensin. Dan bensin itu kalau kita beli, kita otomatis sudah membayar pajak kepada pemerintah. Dan itu termasuk juga omset bagi pemerintah. Ketika kita melewati tol untuk pergi ke daerah lain, itu juga merupakan pajak untuk pemerintah. So, itu semua berkurang dan dampaknya juga dirasakan oleh negara kita ini. Oke, mungkin yang sangat-sangat kita rasakan adalah di bidang agama. Karena kenapa? Di bidang agama ini kita diwajibkan untuk sebelum PSBB transisi ini, kita diwajibkan untuk beribadah dan berdoa di rumah saja, tanpa pergi ke gereja ataupun ke masjid ataupun ke vihara ataupun ke tempat-tempat ibadah agama lainnya. Karena apa? Karena itu jaga jarak.
Jadi pemerintah sebelum masa PSBB transisi ini sudah mewajibkan kita berjaga jarak. Jadi pada masa PSBB total kita dilarang untuk beribadah secara bertemu atau secara bertatap muka. Termasuk yang sangat kita rasakan adalah sebagai pelajar. Kita tidak boleh pergi ke sekolah bertatap muka, tapi melewati Zoom atau pembelajaran online. Jadi dampak dari virus corona ini cukup terasa, sangat-sangat terasa. Sampai sekarang saya record video ini tanggal 10 September sudah menembus 200.000 orang yang terjangkit virus corona. Lebih dari 200.000 orang yang terjangkit virus corona. Dan Jakarta pun berniat pada tanggal 14 September melakukan PSBB total. Jadi tempat-tempat hiburan, dunia malam segala macam, terus restoran-restoran itu tidak boleh makan di tempat atau tidak boleh berkerumun di situ, paling itu pun take away, harus dibawa pulang. So, jadi mungkin di masa PSBB transisi ini sangat banyak ya gejolak-gejolak yang kita rasakan, termasuk penambahan kasus yang begitu dahsyat. 1.000, 2.000, 3.000, bahkan di Jakarta pernah dalam sehari itu 1.000 orang terjangkit virus corona dalam masa PSBB transisi. Itu sangat-sangat dahsyat. Jadi pemerintah pun pada tanggal 14 September ini di Jakarta khususnya melakukan PSBB total lagi. So, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita mau negara kita cepat pulih, kita mau dunia ini cepat pulih, kita mau beraktivitas, kita mau berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan, harus mengikuti aturan pemerintah. Jaga jarak, bawa hand sanitizer, pakai masker. Itulah yang harus kita lakukan. Dan kalau bisa jangan keluar rumah. Kalau tidak tertekan sekali untuk keluar rumah. Kalau tidak penting-penting sekali, mendingan kita di rumah saja. Dan ingat, jaga jarak itu yang sangat penting. Karena itu kadang lewati orang atau jaga jarak doang, yang penting udah pakai masker. Tapi jaga jarak itu sangat penting sekali. Oke, jadi penjelasan saya mengenai tugas yang dikasih Bu Kristi sampai di sini aja. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita cepat pulih dari pandemi virus ini. Oke, sekian, saya Vito Simanukali, kelas 12 IPS. Terima kasih, Bu.